MU di 2024 nih yang menarik adalah perbedaannya ya, perbedaan permainan itu mereka itu pressingnya luar biasa di awal babak pertama gitu. Makanya kan kelihatan ada banyak gol-gol bahkan belum semenit udah cetak gol. Itu dia. Di bawah 30 menit, 15 menit awal tuh cetak gol gitu karena 3 diantaranya di bawah 10 menit. betul. 3 golnya Højlund. 3 golnya Højlund karena mereka ketika kick off tuh pressingnya langsung pressingnya luar biasa gitu. Selamat datang di Skor Radar episode terbaru. Kali ini gua Fajar Zulfahmi. Kali ini imbang, beda dari minggu lalu. Kalau minggu lalu gue diapit sama baby boomers. Sekarang gue diapit sama generasi tua dan muda. Jadi seimbang. Kali ini kita mau bahas tentang derby Manchester bersama Mas Cahyo. Oke. Ya, apa kabar Mas Cahyo? Baik. Dan juga ada Pratama bukan Arhan. Gimana kabarnya Tama? Baik, alhamdulillah. Rapi banget nih kan. Beda banget nih. Satu tampilannya serius biar kayak bapak-bapak, yang satu lagi gemoy. Nah, kita kali ini mau bahas tentang derby Manchester nih, Tam dan juga Mas Ayo. Berhubung kita syuting ini agak jauh dari pertandingan. Jadi kalau kita nanti ada bahas gak terlalu update tentang pertandingan yang sebelumnya, jadi maklumin aja, kita bahas dari performa terakhirnya kedua tim gitu ya. Terutama Manchester United nih yang pengen gua highlight. Lagi peak performance, lagi stabil, konsisten di 2024. Belum terkalahkan, betul? Betul. Ada juga keran gol yang mulai terbuka, betul? Betul. Ada sosok Rasmus Højlund, betul? Betul. Yang lagi jadi sorotan gitu kan. Højlund membuka keran golnya dari 5 pertandingan 6 gol di Premier League. Berarti momentum ini buat MU lebih pede menghadapi City di weekend nanti, Tam. Menurut lo? Bener. Iya, ya karena kan modalnya satu belum terkalahkan nih. Betul. Sampai kita rekaman ya. nih, sampai kita rekaman. Dan emang harus diakuin permainan MU di 2024 emang lebih rapi. Oke. Lebih rapi. Seneng nih gue nih fans MU yang kayak gini. Lebih rapi harus diakuin. Jadi pemain-pemain yang sebelumnya dilabeli maruk lah apa segala macam itu mulai membiasakan diri untuk passing. Setuju. Iya, ada beberapa yang kayak gitu. Terus si pelatih Ten Hag juga mungkin udah sadar ya. Ada beberapa pemain yang kalau diturunin mungkin nggak perform. Jadi akhirnya dia ganti coba sama pemain yang lebih muda dan punya semangat. Biasanya pemain-pemain muda itu kan punya semangat pengen tampil gitu. Betul. Kan. Nah itu kayak ya contohnya kita lihat ada Kobbie Mainoo langsung melejit. Bener. Terus Garnacho juga mulai bisa jadi tumpuan. Walaupun egoisnya masih ada ya beberapa kali ya. Iya, cuma ya pemain muda semangat mainnya tuh lebih besar ketimbang pemain-pemain yang bisa dibilang udah masuk usia emas tapi udah mulai cari ini aja, cari statistik main aja gitu. Ya kalau kita lihat dari di 2023 gitu ya atau paruh pertama musim, MU kan bisa dibilang mainnya bagus banget, enggak bagus banget gitu kan. Jadi beberapa pertandingan mereka menang tapi ya gitu kan, ugly win gitu. Mainnya jelek tapi menang gitu, 1 gol gitu ya. Makanya dia selisih golnya tipis-tipis tuh, bahkan 0 sempet 0 minus 1. Sekarang positif 1 gitu. Alhamdulillah gitu ya. Nah, bahkan mereka di paruh musim pertama itu ngandelinnya Scott McTominay buat cetak gol gitu kan. Enggak ada pemain lain gitu yang jadi goal getter ya. Nah, berarti di 2024 ini momentumnya Højlund menurut lu bakalan jadi pembeda di paruh musim kedua? Jelas. Karena ya MU udah nggak punya striker lagi. Betul, gitu. Martial cedera dan dia pun sifatnya Martial itu sebenarnya kan atlet maraton dia kan. Nah itu dia pelari, dia sayap gitu. Ada apa jiwa-jiwa sayapnya. Jadi cuma sprint doang. Sedangkan Højlund itu kan emang si penyerang yang emang create chances, cari peluang, bisa memposisikan dirinya di tempat yang bagus nih, ada bola. Ya kayak kalau sekarang udah mulai disanding-sandingin sama Filippo Inzaghi. Iya, positioningnya ya. Iya. Bola mencari dia. Nah itu udah mulai disanding-sanding. Tapi sebenarnya ya jangan besar kepala dulu sebenarnya. Belum ada pembuktian lebih lanjut. Betul. Nah kalau menurut Mas Ayo sendiri, apakah momentum di mana beberapa pemain MU yang lagi oke lah
Lagi menemukan momentumnya, penampilan mereka bisa merepotkan Manchester City. Kalau kita lihat dari Manchester City sendiri, Højlund dari sampai sekarang kita taping lagi jadi sorotan juga karena berbanding terbalik dengan Højlund. Lagi sulit cetak gol. Haaland, sorry. Haaland lagi sulit cetak gol gitu. Bahkan dia nyamain Aguero gitu ya, dari 9 kali percobaan nggak ada yang satu pun yang jadi gol. Mungkin dia kesurupan Nunes, kita nggak tahu kan. Nah, apakah momentum ini, kondisi yang berbeda ini membuat Manchester United lebih unggul walaupun nanti mainnya di Etihad ya? Oke. Kalau saya melihatnya, kita juga jangan lupa ya ada si tengahnya, ada Casemiro ya. Iya. Jadinya jadi ada buffernya lah dari tengah tuh, serangan-serangan udah mulai bisa dipatahin sama dia. Jadi si Bruno Fernandes bisa fokus bantu serangan kan. Nah, kalau lawan City nanti ini agak menarik ya, maksudnya City itu kan pemainnya kayak udah kayak Guardiola, kayak dibebasin itu loh. Lo main kayak terserah lo dah. Apa gimana? Jadi walaupun si Haaland ini nggak ngegolin, tapi mereka masih punya kayak siapa itu orang Portugal, gue suka bingung Bruno Fernandes. Bernardo Silva lah, terus ada siapa lagi lah, banyak lah si City itu yang bisa bikin gol. Terus kita lihat juga Rodri juga gelandang jangka di pertahanan juga kayak gimana gitu loh. Jadi menurut saya apalagi dia main di Etihad ya, terus si City ini juga nggak mau kehilangan poin lah istilahnya, bukan poin doang, cuma gengsi lah di depan sendiri. Saya rasa kalau City masih agak unggul sedikit ya, cuma bakal rame kalau si siapa namanya Casemiro, menurut saya masih juga ikut main nanti. Itu aja sih. Fit gitu ya. Iya. Nah, yang jadi masalah di MU sebenarnya kalau lini depannya emang lagi oke-okenya lah gitu. Lini belakangnya nih yang Lisandro Martinez juga cedera. Luke Shaw di 2 pertandingan terakhir ketika kita tapping ini diganti di babak kedua. Bahkan yang kemarin terakhir belum berakhir babak kedua udah diganti. Penggantinya Victor Lindelof. Ketika diganti berasa banget tuh di babak pertama sama babak kedua, jomplang penampilannya berasa banget tuh. Ketika Luke Shaw cabut, diganti masuk Lindelof, wah udah tuh di ayam-ayamin lah sisi itu gitu. Jadi celah. Nah, apalagi nanti lawan Manchester City gitu, di mana posisi itu City lumayan kuat. Ada Kyle Walker yang Kevin ikut nyerang. Bisa main ya Kevin ya? KDB ya? Main. Bisa ya? Ada juga Phil Foden yang punya speed yang gocek-gocek kayak gila gitu. Kadang Bernardo juga main di kanan gitu. Sisi itu kan yang sisi yang kekuatan Manchester City juga gitu. Sedangkan ketika Luke Shaw nggak ada, Lindelof nyerangnya nggak bagus, bertahan apalagi gitu. Kemarin bertahan waktu babak kedua masuk langsung kartu kuning. Ya kan? Nah, ini sangat bisa dieksploitasi nih Tam dengan Manchester City. Gimana menurut lu Tam? Ya MU itu kalau sekarang belum kayak City ya. Jadi kalau misalkan ada pemain yang bermasalah dengan fitness atau segala macam, backupnya juga sepadan. Nah, MU itu nggak punya kedalaman yang dalam gitu. Ya kalau di lini pertahanan ya mau gimana lagi. Kalau dari aku sih solusi jangka pendeknya balik lagi ke mainin pemain yang punya semangat juang gitu loh. Ya ujung-ujungnya balik ke pemain-pemain akademi lagi, walaupun nggak punya pengalaman, cuma seenggaknya ada semangat mau jaga gawang gitu, mau ada semangat mau dapat menang, mau dapat jaga clean sheet gitu loh. Ya walaupun memang yang dilawan bakal tim sepengalaman City lah, cuma seenggaknya ada fight di situ, ada daya juang dari pemain-pemain MU untuk ngelawan gitu loh. Kalau sekarang kan pemain-pemain belakang MU ini lagi ada yang penyakitan lah, ada yang cedera segala macam, itu kalau sekarang tuh gitu. Berarti duetnya itu Maguire dan juga Varane. Ya walaupun Maguire sekarang udah recover lah, udah lumayan. Nah, kalau menurut Mas Cahyo sendiri gitu, kalau kita ngomongin Manchester City, oke lah di atas kertas Manchester City sama Manchester United, City unggul di atas kertas dari segi pemain, kedalaman squad dan strategi pelatih yang udah cun lah gitu. Tapi apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh MU kalau menurut Mas Cahyo? Kelemahan Manchester City nih yang mungkin bisa jadi celah untuk MU gitu. Apa ada atau nggak ada sih sebenarnya? City tanpa celah atau sebenarnya ada gitu? Pasti ada lah, Bro. Jadi itu City tetap punya kelemahan ya, cuma ya itu tadi tugasnya si Ten Hag untuk cari tahu kelemahannya di mana. Jadi kalau menurut saya nggak ada salahnya. City kan gaya bermainnya kayak Barcelona nih ya. Ball position tinggi banget, bagus banget. Dulu pernah
cuma main kayu ya, main kotor ya. Jadi si Pepe itu dulu saya ingat banget itu di Real Madrid ditaruh ke tengah. Jadi dipapras dari tengah dulu gitu loh. Cuma caranya MU bisa main keras apa enggak gitu loh. Keras tapi bukan kasar ya. Keras tapi kasar. Bukan kasar, keras doang. Nah, itu menurut saya itu salah satu cara gitu loh. Kalau untuk man to man marking agak berat ya. Maksudnya City jago banget lah itu apa berat napas. Nah, berat napas mungkin Casemiro butuh teman satu lagi yang bisa ditarik ke tengah dikit. Jadi nggak sampai sepertiga akhir mereka itunya. Jadi City nggak leluasa di sepertiga akhir. Kalau udah Kevin KDB ke depan tambah Bruno lagi. Siapa tadi? Bernardo Silva. Suka bingung tuh. Tambah si Silva itu maju, ya udahlah agak-agak tambah lagi si Phil Foden pelarinya kayak setan itu tadi kan. Jadi jangan sampai 3 orang ini ke sepertiga akhir dipatahin dari tengah. Kalau menurut saya sih itu ya. Kalau ngelihat sejarah dulu Guardiola bagaimana dipatahin sama Real Madrid, saya ngeliat itu cuma ya itu tadi jadi agak keras mainnya gitu. Ya kalau menurut gua MU di 2024 ini yang menarik adalah perbedaannya ya, perbedaan permainan itu mereka itu pressingnya luar biasa di awal babak pertama gitu. Makanya kan kelihatan ada banyak gol-gol bahkan belum semenit udah cetak gol. Itu dia. Di bawah 30 menit, 15 menit awal tuh cetak gol gitu karena 3 diantaranya di bawah 10 menit. Betul. 3 golnya Højlund. 3 golnya Højlund karena mereka ketika kick off tuh pressingnya langsung pressingnya luar biasa gitu. Tapi masalahnya adalah pressingnya itu cuma bertahan di 30 menit gitu. Itu dia. Sisanya udah mulai rusak lagi tuh. Berarti kayak timnas yang gue benci dong, Tam. Iya itu. Benar. Kayak ada timnas yang gue benci ya. Enggak usah diomongin. Oke. Masa timnas Indonesia nggak mungkin dong? Ada lah pokoknya. Nah, itu dia tuh yang merusak gitu. Tapi kan apalagi yang nanti Manchester City gitu yang ibaratnya lu mau pressing gue sampai ke depan Ederson pun gue nggak ada panik-paniknya gitu. Mereka juga bahkan kipernya pun Ederson jauh bisa build up dibandingkan Onana gitu. Walaupun Onana di akhir-akhir ini udah lumayan oke lah dari segi save ya, bukan build ya, bukan build up. Jauh dibandingkan Ederson gitu. Tapi ada kans menurut gue dari MU. Tapi kalau kita ngelihat sekarang Manchester United sedang melakukan revolusi. Ya kan? Nggak cuma dari pelatih kemarin ganti gitu ya. Sekarang ada Sir Jim Ratcliffe yang bukan perlahan ya, bahkan ketika dia disetujui oleh Premier League untuk membeli beberapa saham dari MU, langsung gercep nih. Pertama dia langsung mencatin ya. Petinggi-petinggi MU sebelumnya tuh kayak Arnold dan lain-lain gitu ya. Langsung cabut, udah langsung ada penggantinya. CEO-nya kan dari Manchester City tuh si Berada ya, kalau nggak salah. Nah sekarang mereka baru nunjuk sporting director dari Newcastle dan Amsworth, kalau nggak salah Amsworth. Nah itulah Amsworth yang punya track record lumayan bagus dengan Brighton, Mas Ayo, dengan Brighton Hove Albion, terus juga ada Newcastle juga. Sosok di balik layar Newcastle yang bisa masuk 3 besar kemarin gitu ya. Nah apakah 2 nama ini dari kompetitor nih, dari City bahkan head to head langsung, terus sekarang dari Newcastle, apakah bisa memberikan perubahan yang signifikan gitu? Karena kalau kita ngelihat sebelumnya MU kelemahannya di manajemen. Kalau menurut gua. Dari mereka datengin pemain, investasi bodong, 100 juta muter-muter, ya kan, Jadon Sancho, banyak banget beberapa pemain, termasuk dari awal kayak Di Maria. Di Maria kan datang mahal. Madrid untung banget tuh, jual tinggi tapi mainnya kayak gitu. Rafael Varane dan Casemiro pun Madrid masih untung gitu karena di sisa-sisa karirnya mereka ibaratnya masih tinggi harganya gitu. Nah, apakah dengan susunan petinggi-petinggi baru ini agak sedikit cerah masa depan MU, Tam? Cerah dengan hadirnya Ratcliffe. Lu pasti sebagai fans MU riset banget dong, iya nggak? Siapa sih sosok Sir Jim Ratcliffe ini gitu, yang mau warlock, yang mau mengakuisisi, mengambil beberapa sahamnya MU gitu, supaya Glazer nggak terlalu berkuasa. Apalagi untungnya si Ratcliffe ini dia langsung terjun ke teknis area gitu. Jadi Glazernya dibiarin dari sisi marketing area. Pokoknya yang urusan lapangan Ratcliffe yang ngurus gitu. Jadi kan lebih oke lah, dia juga ngerti bola, ibaratnya warlock dari kecil suka MU. Bahkan gak cuma punya bola, Lyon juga, Nice punya Nice juga gitu. Menurut lu gimana dengan ada gak cuma penggila bola dia jatuhnya kan. Dia juga di olahraga lain juga ini kan. Kayak
paling besar sih yang paling kelihatan di Formula One. F1 ya. Iya, itu iya. Gimana Mercedes bersama Ineosnya kan juga kenceng kan. Sama ini balap sepeda. Nah, itu Iya, balap sepeda balap sepeda. Dia emang penggila olahraga. Jadi cerah masa depan MU dari sisi manajemen ya. Apalagi kan kemarin waktu itu Jose Mourinho kan ex pelatih MU juga pernah. Waktu itu baru-baru ini dia diundang ke podcast terus dia ngobrol kan Di podcastnya Obi Mikel ya kalau nggak salah. Obi Mikel atau Rio Ferdinand pokoknya di salah satu podcast itu dia bilang orang-orang manajemen MU tuh memang bapuk gitu. Salah satu yang digarisbawahi sama dia tuh Ed Woodward. Iya, zamannya Woodward. Jadi Mourinho itu bilang Ed Woodward itu emang orang baik, dia orang pintar. Cuma kalau ngurus olahraga itu nggak bisa. Nah, ini dengan datangnya Sir Jim Ratcliffe ke MU dengan bawa gerbong yang bisa dibilang juga ngerti olahraga, salah satunya Berada juga kan dari City. Dan karena dia berada dia, orangnya berada. Iya bisa jadi. Itu dengan buktinya City bisa menjelma jadi tim raksasa kayak ini, ya, itu mungkin yang mau dicoba sama Ratcliffe. Dan jajarannya Ratcliffe itu bisa dibilang gerak cepat karena langsung dia bikin announcement pemain yang gak perform dalam waktu 1-2 tahun ke depan langsung dipersilakan cabut. Bukan di Lego lagi, dipersilakan cabut ya. Kalau mau cabut silakan. Ya salah satunya udah ada buktinya lah, udah ada contohnya kan. Jadon Sancho kalau mau cabut ya cabut aja gitu. Ya karena kalau kita lihat manajemennya MU kemarin itu ya udah fokusnya profit aja gitu. Karena dia sadar value-nya MU itu gede banget dari segi profit kan. Siapapun apapun gelarnya bahkan gak juara dalam berapa puluh tahun tetap aja profitnya tinggi gitu. Karena ya fansnya banyak, penjualan jersey oke gitu ya. Beli pemain pun berdasarkan marketing value dan ini masukan netizen di kolom komentar gitu loh. Netizen ada kirim link YouTube. Oke nih kata dia. Mourinho itu ngakuin semua signing dia, semua perekrutan dia itu nggak semuanya berhasil, mulus, nggak semuanya pemain yang emang pengen dia pengen gitu. Manajemen pengen kebanyakan. Justru manajemen pengen yang ngelihat hasil komen netizen. Betul. Ya mudah-mudahan dengan era apalagi ada Erik ten Hag juga, gue sempat baca di beberapa media, The Athletic atau apa gitu ya. Ten Hag pun punya gerbongnya sendiri yang lumayan ngambil alih masalah perekrutan pemain gitu. Berarti kan sebenarnya emang dia sekarang Glazer dengan adanya Ratcliffe juga udah mulai memberikan leluasa lah buat pelatih apalagi Ten Hag untuk nge-build timnya ini lebih baik lagi gitu. Jadi nggak ada lagi investasi bodong 100 juta muter-muter dan lain-lain itu gitu ya. Bahkan squad di 2023 MU itu mengalahkan City, Madrid, harga didatenginnya ya. Harganya ngalahin loh. Tapi permainannya waduh, udahlah kita no comment. Tapi dengan Højlund yang juga sebenarnya nggak terlalu murah juga. Masuknya mahal juga dengan usia segitu. Tapi pelan-pelan udah bisa mulai oke lah, udah mulai pede walaupun masih muda gitu. Berarti kita kasih kesimpulan kalau MU nggak akan dibantai di Etihad. Iya benar, nggak akan dibantai. Tapi kalah. Menang sulit, tapi nggak akan dibantai lah. Prediksi skor dong, nggak seru dong kalau kita nggak pakai prediksi. 1-0 aja lah. Tapi City. 1-0 City. Kalau realistisnya kayak gitu. Tapi jiwa-jiwa setan merah Kobe Mainu bakalan waduh. Ya saya siap menyaksikan itu ya. Jiwa-jiwa setan merah di dalam saya itu masih berteriak ingin menang 3-0 lah gitu. Menurut Mas Cahyo berapa prediksi? City-nya minimal 3 lah. City minimal 3 gol. Ya, 3. Wow. Kalau saya sih pengennya MU ngegolin juga ya. 3-1 lah. Cuma pengen MU ngegolin. Ya, tapi MU pengen biar ramai gitu, biar ramai. Apa ini skornya? 3-1 lah pokoknya. Prediksi saya 3-1 lah. City minimal 3 gol, MU minimal cetak gol. Ya, waduh, gila ini remehin banget. Tolong serang kolom komentarnya. Tapi tenang, Instagramnya nggak terlalu aktif karena udah baby boomer, nggak terlalu sering main medsos, seringnya main update status WhatsApp. Jadi percuma kalian nyari IG-nya buat nyerang nggak akan di waro. Berarti 3-1 minimal buat kemenangan City. Kalau Tama 1-0. Bahkan dia nggak pede MU cetak gol. Kan ada jiwa-jiwa subjektif tadi, jiwa-jiwa setan merah berharap menang 3-0. Iya betul, biar seru. Satu sama dulu ya saya ya, bener ya. Malah kalau perlu MU duluan. Kalau nggak gitu nggak rame. Betul. Gue sih pengennya MU kalah. Maguire blunder,
biar ada konten. Karena engagement udah mulai turun nih, ya nggak? Udah mulai stres nih kepala nih. Jadi butuh sesuatu lagi, butuh meme lagi nih. MU selama 2024 merugikan banyak media olahraga loh. Karena menurunkan engagement, men. Jadi nggak ada pembahasan. Tolong dong MU dong, kembali ke default dong. Ayo dong MU dong. Kalau bagus bukan MU namanya. Ayo dong, King MU is back dong. Ayo dong. Iya. Ya semoga hasilnya sesuai harapan media, bukan harapan fans MU. Jadi kalau kalian punya pendapat, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita buktiin di episode selanjutnya siapa yang benar antara dua ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Fajar Zulfahmi pamit, Tama bukan Arhan pamit, dan juga Mas Cahyo pamit. Bye-bye. Bye.